Iki kecekel tenan akhire. Ini kalau di Indonesia terkenal dengan nama bisbul. Buahnya ini hampir mirip dengan apel ya. Ini satu marga dengan kasamar. Jadi dawet dari Kulon Progo ini memang berbeda banget, mulai dari rasanya dan komposisinya. Aduh, ini komplit banget ya. Wah, enak ini, Pak. Ini, Pak. Hei. Halo, Pak. Hai anak negeri, piye kabare? Semoga baik-baik saja yo. Ketemu lagi nih dengan aku Afif Amar. Siang ini, aku akan mengajak anak negeri semua berpetualang mengenal lebih jauh salah satu kabupaten di Jogja yang terkenal dengan sebutan West Progo. Ayo, ada yang tahu nggak? Daerah mana yang aku maksud? Ya, benar sekali. Aku akan mengajak anak negeri menikmati hasil alam dan juga keindahan alam Kulon Progo. Untuk mengawali petualang kali ini, aku diajak Dek Clara untuk mencari manuk gemak. Kalau bahasa Indonesianya sih, burung puyuh. Jalan sudah lumayan jauh, tapi kok belum kelihatan juga ya burung puyuhnya. Anak negeri di rumah, bantu kami mencarinya yuk. Iki biasa dah kan Mas. Nanti. Kono kuwi. Oh, ini. Oh. Semak-semak itu kayak paling ya. Nah, akhirnya sampai juga nih kita di lokasi pencarian burung puyuhnya anak negeri. Wes, ayo semangat. Tangkap yang banyak yuk. Sekarang kita lagi cari burung gemak atau burung puyuh. Nah, biasanya banyak ditemukan di semak-semak seperti ini. Kita harus jeli karena warnanya itu hampir mirip dengan semak belukar. Ye, enak ora ngono? Yaps, seperti ini anak negeri. Menangkap burung puyuh memang harus jeli dan lincah. Lihat aja tuh larinya. Cepet banget kan? Yaps, burung puyuh memang paling suka bersembunyi di semak-semak seperti ini untuk menghindari pemangsa dan juga untuk membangun sarang di atas tanah atau di daratan. Wah, iki kecekel tenan akhire. Nah, setelah bersusah payah akhirnya dapat juga ini nih burung gemak. Ini jenis unggas, namun namanya burung itu ya tetap aja bisa terbang, makanya susah nangkepnya. Nah, Mas, kenapa kok ini sering di bawah? Karena sarangnya itu di tanah. Ya wis yuk, ya. Wow. Yang satu ini adalah jenis puyuh Jepang anak negeri. Selain hidup di alam liar, jenis puyuh Jepang ini banyak dibudidayakan oleh orang karena kemampuan reproduksinya yang sangat bagus, yaitu mampu bertelur 300 butir dalam 1 tahun. Oh iya anak negeri, burung puyuh termasuk unggas daratan yang terbilang mudah untuk diburu. Keberadaannya cukup banyak di alam karena memiliki daya reproduksi yang cepat dan adaptasi yang baik. Selain itu, burung puyuh memiliki daya tahan tubuh yang baik alias tahan terhadap penyakit, sehingga burung puyuh mampu bertahan hidup 3 hingga 5 tahun di alam liar. Weh, bocah-bocah juga dapat burung puyuhnya. Wes, mantap deh pokoknya. Akhirnya kesampean juga yo. Wes, ayo sini kumpul adik-adik. Burung puyuh yang kita dapatkan sudah lumayan banyak ternyata. Yo, go ya. Ayo. Ayo. Sekarang kita mau bikin salah satu olahan yang khas dari Jogja, yaitu pindang. Nah, berbeda dari pindang biasanya, kalau di Kulon Progo ini pakai pindang gemak alias burung gemak. Nah, yang unik kita pakai bumbunya itu pakai bumbu kunir. Ini dia bumbu dan bahan yang kita gunakan untuk membuat pindang gemaknya anak negeri. Lumayan komplit yo, jadi nggak sabar aku. Wes, langsung bae. Setelah burung puyuh dibersihkan, selanjutnya harus diberi perasan jeruk nipis terlebih dulu. Selain untuk menghilangkan aroma tidak sedapnya, kata ibu, air jeruk nipis juga dapat mengempukan daging burung puyuhnya loh. Nah, kalau soal bumbu, kita serahkan saja sama Dek Clara dan ibu. Haluskan beberapa bumbu seperti merica, ketumbar, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan juga garam. Selain bumbu halus, tentu saja ada bumbu dan bahan lainnya.
Iris memanjang jagung muda, kemudian sisir gula jawa, dan iris daun bawang serta tomatnya. Nah, lihat tuh anak negeri. Bumbu yang dibuat oleh Dek Clara ternyata sudah halus. Eits, tapi tunggu dulu. Namanya juga masak pindang. Ya jangan sampai ketinggalan kunyitnya yo. Tapi Nggih. itu Oke. dimasak apa bumbunya. Ini Bu, bener. Ya ki. Orang emang aku ra. Tumis bumbu sampai harum. Kemudian tambahkan daun salam, lengkuas, dan juga serai yang sudah digeprek tentunya. Sip, waktunya memasukkan burung puyuhnya anak negeri. Oh iya anak negeri, tahu nggak kalau burung puyuh termasuk jenis burung yang paling sering dimakan? Hampir seluruh bagian tubuhnya dapat dikonsumsi. Telurnya pun dapat dijadikan makanan yang lezat. Nah, kalau bumbunya sudah merata, sekarang waktunya menambahkan gula merah dan juga irisan jagung muda, disusul tambahkan juga santan kelapa. Gimana anak negeri? Sudah terbayangkan lezatnya gimana? Tunggu sampai kuah santannya mendidih, kemudian tambahkan irisan tomat dan juga daun bawang sebagai penguat rasa. Mas, terus mateng jangan lah. Oke Bu, semangat Ibu. Makan Mas. Ini dia anak negeri, pindang gemak ala Kulon Progo sudah mateng. Wah, ini dari kuahnya udah menggugah selera. Saatnya kita nikmatin bareng-bareng. Ayo, Yo. monggo Bu. Iya. Ini nih yang dinamakan semlidut lezatos kronyos-kronyos alias wino tenan. Anak negeri di rumah harus coba sendiri yo. Tapi jangan coba yang ini, nanti jatahku habis. Jadi wajar sekali Bolo kalau hingga sekarang pindang ini masih menjadi makanan yang sangat populer karena emang begitu nikmat, mulai dari kuahnya yang medok banget ya, seger, gurih, dan manis, khasnya Jogja banget itu. Nah, kalau untuk burung puyuhnya sendiri, tekstur dagingnya sangat mirip dengan daging ayam anak negeri. Akan tetapi, daging burung puyuh mengandung protein yang lebih tinggi. Wes, pokoknya komplit deh. Sudah enak, bergizi lagi. Bentar yuk, aku habisin dulu burung puyuhnya. Setelah perut kenyang, jangan kemana-mana dulu ya anak negeri. Karena aku masih harus bantu Dek Clara mencari buah yang namanya persis seperti sirkuit balap kebanggaan Indonesia yang ada di Lombok, yaitu Mandalika. Ada yang tahu nggak buahnya seperti apa? Lah iki lho Mas, iki. Iki lho. Lah kuwi Ah. kowe. Dhuwur men iki. Dhuwur Pak iki, Pak. Dhuwur iki. Wah, rawo tak penek ya. Beneran. Sik kok nasi. Soal panjat memanjat sih gampang. Namanya juga anak negeri. Masa nggak bisa manjat pohon? Lah kuwi lho, jane bani aku lho. Awas, awas. Aduh, Awas, awas. aduh. Piye to kandhane aja nibani aku kok. Tenan ora? Ya keneng. Aduh, lah iso ora. Kandhane aja nibani aku, mah nibani aku. Ora spray tenan. Gah. Hehehe, maaf yuk Dek Clara, nggak sengaja kok. Sekarang kita lagi cari buah mandoliko. Nah, buah ini di Indonesia terkenal dengan nama bisbul. Buahnya ini hampir mirip dengan apel ya. Ini satu marga dengan kasamot. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ini tumbuhnya atau berbuahnya itu nggak mengenal musim. Dan ini tumbuh di pohon yang cukup lumayan ya. Tinggi banget, jadi harus hati-hati. Ayo petik lagi yang banyak Pak. Mumpung buahnya masih banyak. Oh iya anak negeri, keanekaragaman buah di Indonesia seakan tak pernah habis yo. Selalu saja ada yang unik. Salah satunya yo buah Mandalika ini. Sebagai buah dengan nama yang cukup unik, ternyata buah Mandalika memiliki nama yang beragam. Berasal dari Filipina dan Taiwan bagian timur. Dalam bahasa Inggris, buah ini disebut dengan velvet apple karena memiliki permukaan kulit yang mirip beludru. Nah, meskipun langka, pohon buah Mandalika ini tetap tidak termasuk tanaman yang terancam punah loh.
Hanya saja bisa memiliki faktor terancam punah di masa depan. Jadi sudah seharusnya sebagai anak negeri pecinta alam, kita wajib untuk melestarikannya. Nah, ternyata buah yang aku petik sudah lumayan banyak. Manis ya? Manis tenang gak senyummu dek. Nah ini nih buah Mondoliko, rasanya itu dia manis seger karena ini mengandung banyak air ternyata. Wah. Pada karo apelnya ya. Mirip apel ya? Mirip. Bener-bener. Ya ini mulai dari tampilannya, dalamnya itu emang bener-bener mirip ke apel. Rasanya pun juga hampir sama ya. Pak, Bun, niki Pak, cukup nggih Pak? Iya, cukup. Ayo goyo. Mumpung di Kulon Progo belum lengkap rasanya kalau belum menyobain kuliner yang khas dan juga yang menyegarkan. Nah ini kita mau bikin dawet. Ra. Seger no berarti nek bikin Wah, tapi Ra, dawet kali ini itu berbeda dengan dawet yang biasanya karena ini ada campuran bahan lainnya. Penasaran toh? Wes, saya digawe sik wae. Saat memasak, mari kita masak. Dan ini dia bumbu dan bahan-bahan untuk membuat dawet sambelnya anak negeri. Komplit kan? Tapi tenang, semua bahan ini sangat mudah didapatkan kok. Ya, kecuali buah mandalikanya. Langsung aja yuk kita kupas buah mandalika, kemudian potong dadu. Nah, sementara aku selesaikan mengupas dan memotong buah mandalikanya, Ibu dan Dek Clara bertugas untuk menyiapkan bumbu dan juga bahan pelengkap lainnya. Haluskan bumbu mulai dari kencur, garam, kemudian tambahkan juga bawang putih, bawang merah, dan juga terasinya. Oh iya anak negeri, Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah terbesar ke-9 di dunia. Selain bumbu dasarnya, tentu saja kita harus membuat dawetnya. Pertama-tama tambahkan garam ke dalam campuran tepung beras dan juga tepung tapioka. Kemudian tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga menjadi adonan. Bagi adonan menjadi 2 wadah, kemudian beri pewarna makanan agar dawet menjadi lebih menarik dan juga menggugah selera. Yo, Mas, adonan cendolnya digawe. Ya, gini ya. Nah, iki anak negeri, salah satu proses seru dalam pembuatan dawet. Letakkan adonan di atas cetakan, kemudian tekan hingga adonan keluar dari bawah dengan bentuk seperti mie. Nah, for your information nih anak negeri, dawet sambal pertama kali dikenalkan oleh salah satu warga desa Jatimulyo yang biasa dipanggil Simbah karena saran dari pembeli. Leluhur yang dipanggil Simbah tersebut menjual dawet dan juga pecel di setiap acara besar. Kemudian salah seorang pembeli memberi saran untuk mencampurkan keduanya. Nah, makanya terciptalah dawet sambal yang hingga kini mendapat respon baik karena rasanya yang enak dan juga unik. Angkat cendol, kemudian ganti memasak juruh atau kuah dawetnya, yaitu gula Jawa yang dicairkan. Nah, iki bolo yang bikin unik, yaitu penambahan Mondoliko pada juruh dawetnya. Wis, apa ini ya? Aduk terus yo, supaya nggak gosong. Nah, daging buah mandalika sengaja ditambahkan untuk menambah rasa segar dan juga sedikit asam pada juruhnya anak negeri. Wes Mbak, diangkat wae kuwi Mbak. Sampun, Bu. Mati ya. Angkat Mas. Wah, panas. Untuk menyajikannya, masukkan semua bahan pelengkap ke dalam satu wadah. Mulai dari dawetnya sendiri, kolang-kaling, tahu goreng, tauge, kemudian siram dengan juruh atau kuah gula Jawa yang sudah dicampur dengan buah mandalika tadi. Nah, seperti ini nih jadinya, dawet sambal khas Kulon Progo. Wah, iki bolo, dilihat dari komposisinya, aduh ini berwarna-warni komplit banget. Dawet ala Kulon Progo. Ayo bareng ya. Coba yuk. Enggak, Bu. Ayo, ayo. Loh, kok dawetnya pedes loh? Lah iya, namanya juga dawet sambal. Tapi enak kok anak negeri. Perpaduan rasa yang cukup unik nih. Agak susah yuk dijelasinnya. Jadi dawet dari Kulon Progo ini memang berbeda banget. Mulai dari rasanya dan komposisinya. Aduh ini komplit banget ya. Untuk rasanya, aduh bingung aku. Mau ngutarain tuh bingung. Karena ini rasanya tuh nabrak-nabrak.
ya bener nabrak-nabrak, karena ada manisnya juga ada, pedesnya juga ada, gurihnya pun juga ada, dan kuah dari jurunya itu juga seger, apalagi di Mandalikanya. Eits, tunggu dulu. Tak hanya unik dan enak, adanya campuran tangan buah Mandalika pada masakan membuat kandungan gizinya semakin banyak loh anak negeri. Karena perlu kita ketahui bahwa buah Mandalika ternyata mengandung antioksidan yang cukup tinggi, sehingga baik untuk tubuh kita. Begitu anak negeri. Wes, ayo kita habiskan yuk. Anak negeri, masih bersama aku nih, Afif Amar, yang akan mengajak kalian bertualang mengenal lebih jauh Kulon Progo. Nah, kali ini Dek Clara mengajak aku mencari ikan di sungai. Eits, tapi bukan sembarang ikan loh yo. Karena ikan yang satu ini hanya ada di Magelang dan juga termasuk daerah Kulon Progo ini. Penasaran kan? Wes, pokoknya ikuti aku terus yo. Pak, niki di jane sik, Pak. Kene. Ada berbagai cara untuk menangkap ikan, ada mancing, ada juga jaring. Nah, kali ini kita pakai alat khusus. Ini namanya bubu yang biasanya dipakai oleh masyarakat sini, karena ikan yang mau kita tangkap itu endemi asli dari Magelang dan sekitarnya, termasuk di Kali Bawang ini. Nah, setelah bubu berhasil dibuka, selanjutnya kita harus meletakkan umpan di dalamnya. Umpan yang akan kita gunakan adalah dedak, pakan ayam. Ikat yang kuat yo, agar umpan tidak mudah copot saat ikan berhasil masuk ke dalam perangkap. Pun Pak, pun siap iki, Pak? Ayo, pasang yuk. Nah, begitu tuh cara menggunakan alat bubu ini anak negeri. Cuma butuh kesabaran saja. Karena bubu yang kita pasang di anak Kali Progo ini harus didiamkan beberapa waktu dulu. Ini kurang angkat lagi, Pak. Nah, ternyata si bapak sudah memasang bubu di tempat lain juga nih anak negeri. Syukurlah, jadi nggak perlu bosen-bosen nunggunya yo. Yo anak negeri, kita lihat apakah bubu yang sudah dipasang bapak tadi mendapatkan ikan yang kita cari atau tidak. Jadi setelah bubu terpasang biasanya ditinggal, karena itu memerlukan waktu yang cukup lama agar ikannya masuk. Nah ini nih, kita angkat bubu yang sudah dipasang bapaknya. Ini kita dapat ikan nih. Wah ini apa yuk? Ini nih penghuni asli Kali Bawang, ikan beong. Yaps, ikan inilah yang kami cari anak negeri. Kira-kira di daerah kalian ada nggak ikan seperti ini? Percaya nggak percaya yo, ikan beong ini adalah jenis ikan sungai yang hidupnya hanya di Kali Progo, termasuk anak sungai ini. Kalau dilihat-lihat sih, kepalanya mirip dengan lele yo, tapi bagian tubuh dan siripnya sangat jelas berbeda. Selain bentuk badan dan siripnya, nilai jual ikan beong di pasaran jauh lebih tinggi daripada ikan lele loh, mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Hal itu disebabkan karena ikan beong ini sudah mulai langka, dan juga ikan beong memiliki daging yang lebih lembut dibandingkan dengan lele. Wes, karena sudah cukup, waktunya kita kembali ke bubu yang aku pasang tadi. Semoga saja sudah dapat juga yo anak negeri. Ayo. Ayo. Dimasak. Pak. Ayo, balik. Anak negeri, begitu banyak kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan atau diolah di tanah Jogja ini. Nah, salah satunya ikan beong ini bakal kita olah menjadi makanan yang super lezat pokoknya. Yuk Tora. Yo, Mbak. kita kayak bumbunya. Ini dia bumbu-bumbu yang kita gunakan untuk membuat beong asam manisnya. Lumayan komplit yo anak negeri. Wes, ayo langsung saja kita mulai memasak. Sebagai bahan utama, ikan beong setelah dibersihkan harus kita sayat terlebih dahulu agar daging ikan beongnya cepat matang merata saat dimasak nanti. Wih, lihat tuh anak negeri, dagingnya super tebal yo. Pantes saja harga ikan beong ini jauh lebih mahal daripada ikan lele. Selain ikan beong, tentu saja bumbu dasarnya juga harus disiapkan. Haluskan bumbu seperti ketumbar, merica, kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga tentu saja garam. Anak negeri, tinggal di Indonesia, yuk jangan takut banyak gunakan rempah atau bumbu pada masakan.
Biar tambah sedep yo. Ini cabai keriting besar, wortel, dan juga daun bawang. Proses selanjutnya setelah ikan selesai disayat adalah melumurinya dengan tepung bumbu. Usahakan semua bagian ikan terlumuri dengan tepung yo. Wes rong Mas iwake. Wes iki ratakne iki lho. Wes kayak digoreng wae. Oh ya, keren ya. Oke, waktunya menggoreng ikannya anak negeri. Menggoreng ikan sebesar ini, yo jelas minyaknya juga harus banyak yo. Nah, ada tips dari aku nih anak negeri. Agar ikan tidak lengket, gunakan wajan yang bersih. Sedangkan agar matang sempurna dan tidak meletup, kita harus memperhatikan jumlah minyak dan juga minyak harus dalam keadaan panas sebelum memasukkan ikannya. Begitu anak negeri. Nah, seperti ini nih hasilnya. Wapi toh? Selanjutnya, tumis bumbu sampai harum. Kemudian tambahkan batang serai, daun salam, dan juga lengkuas. Karena ketiga bahan ini dapat menghilangkan aroma amis pada ikan. Disusul masukkan juga bahan irisannya. Ada cabai, wortel, dan juga daun bawang. Nah, terakhir nih anak negeri. Tinggal tambahkan air secukupnya dan juga saus tomat. Sebagai pengorang makanan dan juga pemberi rasa asam segar. Gunakan sesuai selera saja yo. Iki boloku, masane wis mateng. Jenenge apa ra? Beong kriuk saus asam manis. Weleh-weleh. Ini sih bener-bener mak legender. Lezatos klonyos-klonyos. Apalagi disantap menggunakan nasi panas. Sungguh perpaduan rasa yang sangat ciamik anak negeri. Nah, anak negeri di rumah jangan pada ngiler yo. Susah kalau kepengen. Ya harus datang sendiri ke sini, ke Kulon Progo. Rasa nih. Rasa saus asam manisnya pas, gurih. Terus daging beongnya ini hampir sama kayak lele, cuman dia lebih lembut. Nah, daging beong ini atau ikan beong ini punya kandungan albumin yang tinggi. Nah, itu cocok banget untuk penyembuhan luka luar. Luka hati sing nambani sapa ra? Kowe gelem ora ra? Belum no, nengok kowe. Apik men ora? Mas. Hati loro ora? Ora ya wis ana obat. Mali iso. Yo Mbak, ditani Mbak. Eits, jangan kemana-mana dulu yo anak negeri. Karena aku masih harus bantu Dek Clara mencari daun lateng di hutan pinggir desa. Aduh, ternyata lumayan juga yo. Dari tadi kok masuk ke hutan lagi. Tapi nggak apa-apa wis. Demi Dek Clara. Walah iki to. Iki bungane gatel. Endi? Iki lho, bungane iki marai gatel. Neng ngendi-ngendi iki to jenenge kembang. Kuwi yo sing romantis, ya spesial kayak. Enggak, cobane gatel. Alah mosok kaya ngene lho. Lho, udah saya. Bu. Ini kok semprit. Di rumah. Aduh. Sing ada mlangkene drisiku yo kena. Aduh. Kandhane kok. Itu langsung abang lho, Bu. Iya, kok ngene ya? Cuci pakai air mengalir kuwi. Lah iki kembangnya gak sedo romantis iki. Kandhane marai gatel kok. Wis lah. Yaps, tak jarang yo kalau lateng atau cilateng ini tumbuh liar sebagai gulma di perkebunan warga. Wah, entuk oke tenan iki lho. Aduh. Sekarang lagi cari salah satu tumbuhan yang unik di Kalibawang, Kulon Progo. Ini namanya lateng. Lateng ini sejenis tanaman liar yang mana yang punya bulu-bulu halus yang bikin gatel. Jadinya kita harus berhati-hati. Biasanya tumbuh di lereng-lereng gunung seperti ini. Oh iya anak negeri, lateng pada awalnya tumbuh di dataran tinggi Eropa Utara dan Asia. Namun kini lateng juga tumbuh subur di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Faktanya, tanaman yang memiliki nama latin Utrica dioica ini dianggap sebagai musuh para pendaki karena sering membuat gatal kulit para pendaki. Tapi berbeda nih dengan warga di Kulon Progo ini. Alih-alih menganggapnya sebagai musuh, masyarakat sini seperti Bu Yani malah sering memanfaatkannya untuk dikonsumsi. Wah, hebat juga yo.
Ya wes, pokoknya petik yang banyak dulu ya. Iya. Iki dadeke siji. Ya, Mas. Ini cukup rong Bu iki, Bu. Kira-kira cukup iki. Cukup ya? Wis dua ya. Yo. Mas kayak ada masak apa, Mas? Iki pokoknya masake sing spesial. Kanggo awakmu kudu sing spesial to ra. Sekarang kita mau ngolah salah satu olahan yang hits di Jogja. Namanya itu balaker atau balado ceker. Nah, ini kita udah siapkan bumbu-bumbunya. Dan ada yang unik nih, kita bakal campur dengan ini. Namanya lateng atau jelateng. Wis to? Pede dhisik ya. Yo. Pertama-tama sudah jelas, kita petik daun jelateng yang sudah tua dulu. Tenang, bulu daun ini nggak akan membuat telapak tangan kita gatal kok. Karena sifat kulit telapak tangan kita yang lebih tebal dibandingkan dengan kulit pada bagian yang lainnya. Jadi aman kalau di telapak. Selanjutnya, haluskan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, cabai, garam. Jika sudah setengah halus, baru tambahkan ketumbar, merica, dan juga kemiri. Selain bumbu dasar, tentu saja ada bahan pelengkap, namanya juga balaker. Ya tentu saja harus ada ceker. Cuci sampai bersih ceker ayam, kemudian hilangkan bagian kuku kakinya. Jangan lupa, siapkan tomat dan gula jawa juga. Kemudian siapkan tepung bumbu. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tercampur rata dan mencapai tingkat keenceran sesuai selera. Sebelum diolah harus dihilangkan dulu bulu-bulu halusnya agar tidak gatel. Nah, untuk menghilangkan itu dengan dicuci dengan air yang mengalir. Nah, ini kita pilih daun yang sudah tua juga karena saat diolah itu biar tidak rusak atau tidak pecah. Bu, iki wis tarsi kabeh, jadi siap di kayak tepungnya. Mas, tepungnya siap. Kita digoreng ya. Lumuri daun jelateng menggunakan adonan tepung, kemudian masukkan ke dalam minyak panas. Oh iya anak negeri, meski sering dianggap sebagai tanaman pengganggu, nyatanya jelateng memiliki sejarah yang panjang loh dalam dunia pengobatan tradisional. Salah satunya, daun jelateng telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengurangi peradangan pada kondisi seperti artritis atau radang sendi sejak zaman dulu. Nah, selesai menggoreng daun jelatengnya, kita ganti menumis bumbu halusnya anak negeri. Tumis bumbu hingga harum, kemudian masukkan ceker ayamnya. Untuk memarinasi, biarkan ceker terlumuri bumbu sampai merata. Kemudian, baru tambahkan daun salam, gula jawa, dan juga tomat. Nah, bagi yang suka pedas, bisa tambahkan juga cabai rawit seperti ini yo anak negeri. Kalau aku sih, suka banget. Wangi masakannya itu loh, harum dan pedesnya menusuk sampai ke hidung. Oh, gini. Kalira ya. Hati-hati panas ya. Iki anak negeri, balaker lateng Jogjanya sampun mateng. Monggo Bu, ayo ra. Wah, iki rasa yang aku kangenin anak negeri. Meski bahan dalam pembuatannya sangat sederhana, tapi di setiap gigitannya itu loh, kaya akan rasa. Semoga masakan seenak ini akan terus ada yuk, walaupun zaman terus berubah. Dan untuk daun latengnya sendiri, kalau kita olah dengan benar, dia nggak akan menimbulkan rasa gatal. Bener banget Kuira. Yang tadinya cuma jadi pakan kambing, ternyata daun lateng ini mempunyai manfaat yang bagus untuk tubuh kita. Salah satunya itu dapat mengatur gula darah, ya cocok banget untuk pengidap diabetes. Pira, enak tora?